Sampai berapa orderan Bang Oding pernah? Paling banyak loh Bang Oding. Gua paling banyak tuh 38 trip. 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ojol semua di sana. Kembali lagi channel saya, Pram Channel. Kali ini sembari menunggu orderan yang masuk ya, saya ditemani dengan driver senior dari kota kecil kita tercinta ya. Bisa diperkenalkan diri dulu tuh. Halo gengs, gua gak ulangi bos. Inilah ada driver senior kita. Halo gengs, gua Babang Odi. Biasa dipanggil kalau sehari-hari Oding. Oke, Bapak Oding ya. Ya. Mulai bergabung di PT Gojek Indonesia. Tuh, jadi driver ojol dari tahun berapa, Bapak Oding? Ya belum lama sih kalau untuk main di Gojek. Iya. Kurang lebih 2 tahun lah. Karena memang baru masuk ke Indramayu ya. Baru tahun segituan ya. Kita angkatan pertama ya, belum ada pembukaan untuk tahun-tahun berikutnya sampai tahun sekarang. Nah, gue dulu kan CEO tuh, semua perusahaan bangkrut. Oh iya. Jadi gulung tikar, jadi sekarang jadi tukang ojek bro. Dan itu masa lalu ya, udah nggak usah diikut lagi. Langsung aja ke topik materinya adalah, oh iya, kita bicara hal umum dulu ya, Pak Bang Uding. Bagaimana kondisi dunia pergojekan pada khususnya ya di kota Indramayu ini yang termasuk kota kecil di salah satu provinsi Jawa Barat. Silakan Bapak Uding sebagai driver senior, dipersilakan. Ya kalau buat Indramayu sih sebenarnya orderan lumayan ya, banyak. Apalagi kalau untuk orderan GoFood, sebenarnya paling enak untuk wilayah Ciayu Majakuning itu ya di Indramayu, karena dari tempat atau kondisi resto, karena Indramayu masih kota medium lah ya, jadi belum atau tidak ada resto yang ada di mall gitu. Jadi dari segi waktu, dari segi menuju resto maupun pengantaran pesanan lebih singkat Ya, karena memang kondisi jalan di perkotaan di sini ya nggak terlalu macet ya Bang ya. Jadi kita bisa selip-selip. Oke, untuk persaingan sendiri di sini antar driver seperti apa Bang Oding? Penjelasan secara singkatnya aja. Kalau persaingan untuk di Gojek di wilayah Indramayu sih kondusif. Jadi rekan-rekan driver order dapat driver juga di luar daripada itu always bintang 5 bro. Bintang 5 ya. Oke. Setelah tadi kurang lebih gambaran ya dunia perjualan di sini, saya akan nanya ke Bapak Oding lagi mengenai beberapa tips ngojol ya atau narik gojek di Nanya apa tuh bro? nanya tips ya. Tips cara tips uang. Tip Pak, nggak pakai S itu Pak, beda Pak ya. Tips recorder. Ya itu tape Pak. Ya. Tips ngojol di kota kecil kan, yang notabene Indramayu adalah kota kecil. Beda kayak Cirebon, Bandung atau Jakarta, Surabaya, Semarang yang mayoritas gitu kan. Dulu kondektur Pak ya? Dulu Pak. Jangan dibahas Pak, masa lalu. Silahkan gimana Pak? Ya Kota kecil apa di sini ya? dari segi apa nih? Dari segi rutinitas atau dari segi pelayanan? Dari segi pelayanan dulu boleh, silahkan. Kalau untuk pelayanan di akun GoFood ini sebenarnya butuh Edukasi. jadi butuh ketelitian tingkat tinggi. Oh iya, benar Pak. Dan butuh kesabaran di atas Rata-rata normal. Di atas normal Pak ya. Peter Pan Pak. Kalau lu tekan yang namanya akun GoFood, orang kalau ngorder food biasanya tuh macem-macem tuh requestnya. Wah. Ada level pedas. Itu kan bingung tuh kita tuh, karena pedas lo kan belum tentu Ya. pedas kata gua kan. Ya, jadi tingkat kepedasan seseorang itu berbeda ya Pak. Iya, Relatif Pak ya. jadi kalau untuk di food itu biasanya customer itu
ya banyak request dan requestnya masih kurang spesifik sih kata gue tadi. Kalau misalkan level pedas itu kan lebih spesifik, misalkan diganti cabai 2, cabai 3, ya kan. Jadi kita kan enak nih nyampein ke resto juga. Om, cabai 3 sesuai not. Kalau pedas bingung. Ya kan? Betul. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai ojol, sebagai driver Gojek ya, pada intinya gitu. Apa kita memberikan edukasi kepada customer dengan cara pada saat pengantaran kita ngasih tahu bahwasannya requestnya itu harus detail, atau malah kita harus menghimbau ke resto-resto tersebut lebih spesifik lagi. Seperti apa pendapat dari Bapak Uding sendiri? Jadi gini bro, kalau untuk balik lagi yang tadi ya, kalau untuk masalah food karena butuh kesabaran di atas normal dan juga ketelitian tingkat tinggi, gue punya tips atau cara biar lebih simple, biar lo nggak ini gitu loh. Nah, dengerin teman-teman ya, ini seorang driver senior kasih tips teman-teman biar jadi bahan teman-teman barangkali kepake di keseharian teman-teman narik orderan dengan jenis customer seperti itu. Jadi tips atau cara pelayanan untuk akun GoFood sebenarnya gua ambil dari pengalaman gua ngorder nih. Ya. Gua ngorder, gua dapet driver, ketika orderan masuk, respon dari driver, komunikasi dari driver juga. Lalu dari situ, Sebentar Bang Uding, saya potong dulu, mohon maaf Bang Uding ya. Bener kan teman-teman, di video saya yang kedua itu kunci untuk menghadapi customer berbagai macam kategori atau tipikal customer itu adalah komunikasi teman-teman ya. Nah, ini akan dijelaskan oleh Bang Uding secara detailnya. Silakan Bang, lanjutkan. jadi gini gengs, kalau gua nih biasa ngejalanin saat dapet orderan itu biasanya gini. Gua udah nge-save nih di HP gua. Jadi lo bisa ngerangkai kata sesantun mungkin, sesopan mungkin, lo tinggal save di folder message atau pesan. Nah, itu bisa ngebikin lo lebih simpel ketika ada orderan masuk, lo nggak belibet harus ngechat bla 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 bla, karena kan kondisi lu kan di jalan nih, ribet juga kan kalau ngechat sambil pinggir jalan atau sambil jalan makan, malah lebih bahaya kan. Iya betul. Jadi copy paste aja gitu ya. Nah seperti itu ya, atau di catatan ya. Untuk caranya gini, lo tinggal tunjukin Bapak Uding. Jadi gini caranya. Pertama lu buka folder kontak. Tunjukin Nah apa? ini tinggal Di folder kontak. Oke. Nah nanti lo tinggal masukin kontak, tambah kontak, tinggal masukin aja angka berapa ya. Untuk di nomor ponselnya lo masukin aja angka 1. Nah nanti untuk di namanya biar gak bingung, lo bisa simpen nama GoFood misalkan. GoFood. Ya, oke. Ya. Nah, kalau ini udah tinggal di save. Udah nih, udah jadi nih. Kontak GoFood. Nomor HP-nya 1. Terus kalau lo kontak lo udah jadi, nanti lo tinggal buka folder pesan. Kayak gini. Folder pesan. Nah, nanti tinggal lo klik, tinggal lo masukin, bikin kata-kata misalkan gini ya, Kata-kata mutiara gitu. Misalkan greeting, say hello lah. Ya. Say hello ke customer. Kalimat sapaan teman-teman biar akrab gitu. Nanti tinggal lo cari kontak tadi yang udah di save. Tadi gue save itu namanya GoFood. Nah, lo tinggal buka di folder GoFood tadi. Ini udah ada sampel yang udah gue save ya. Yang biasa dipakai oleh Bapak Uding ini. Nah, nanti customer di chatnya. lo bisa nge-tag, bisa misalkan apa nih? Selamat siang Kak, misalkan ya. Selamat siang Kak. Nah,
ini udah gua tulis selamat siang Kak. Nah, nanti tinggal lo kirim aja. Karena tadi nomor teleponnya kan cuma satu angka, satu digit, yaitu angka 1. Ini pesan nggak akan kekirim. Nggak akan kekirim. Fungsinya cuma buat lo memudahin lo aja sih ketika lo mau buka percakapan dengan si customer, mau pakai yang mana gitu loh. Kata-katanya, kalimatnya ya dipilih aja. Kan udah masuk di draft pesan tuh. Jadi ketika orderan masuk, tet. Nah, nanti lo tinggal buka. Kan begini tampilan untuk di aplikasi di handphone ya. Jadi misalkan kita buka di Jadi seperti itu ya, Bang Oding, tipsnya untuk menghadapi customer yang menghadapi memberikan pelayanan yang spesial buat customer. Topik ya Bang Oding ya. Bang Oding sebagai driver senior pastinya pernah mengalami fluktuasi atau anjing, gue masih muda, masih 26 tahun. Beda itu jelas sih, itu impotensi beda Pak, bahasnya beda kan nanti malam ya. Beda Pak, ini masih siang. Maksud saya fluktuasi bahasa sederhananya adalah naik turun lah ya. Naik turun akun Bang Oding ya, di mana saat akun Bang Oding naik mengalami situasi kegacorannya hakiki gitu, yang sehari sampai berapa orderan Bang Oding pernah paling banyak Bang Oding? Gua paling banyak tuh 38 trip. 38 trip guys, gila lu bayangin cari di mana orderan 38 trip dengan kondisi kita kota Indramayu ya, yang masih kabupaten gitu. Ya kan? Tapi mata lo sampai sempet itu bro. Perjuangan ya kan teman-teman. Kalau akun teman-teman sudah diterapi, sudah mendapatkan riwayat banyak, bisa seperti Bang Oding. Oke. Balik lagi ya Bang Oding ya. Tadi bisa sampai 38 trip sehari. Itu berarti lagi masa kegacoran yang hakiki, bener gak Bang Oding ya? Ya. Nah, pastinya Bang Oding juga pernah mengalami nggak di saat kehancuran atau ya bahasa simpelnya Sering. Sering kan. Ini yang saya suka dari driver kita yang satu ini, jujur gitu, transparan, nggak ada yang tutupin, nggak ada yang sok ngerasa wah gue paling gacor, nggak pernah yang namanya ngalamin akun gagu atau anjeb atau akun bapuk gitu. Saya pengen tahu apa aja yang udah dialami oleh Bang Oding tadi ya kan. Ya gini geng, ya. Gue juga berangkat dari akun nggak selalu nggak langsung gacor, ngerintis juga sih dari nol gitu ya. Sebenarnya kalau untuk di Gojek yang penting itu konsisten dari jam on. Jadi kalau lo yang susah buat bangun pagi, ambil poin di mana jam lo biasa bangun paling siangnya. Jadi misalkan lo susah bangun pagi dan lo sering bangun siang, itu paling siang-siangnya jam 9 lo udah bangun. Jadi kalau dirasa jam segitu adalah jam dimana lo paling sering dan lo bisa konsisten, berarti ambil jam on beat itu di sekitar jam-jam segitu lah, antara jam 9 atau jam 10. Itu konsisten setiap hari begitu, dan selalu untuk lama lo on ya minimal 8 jam lah ya, minimal 8 jam. Jadi usahakan kalau lo bisa bangun dan lo paling sering siap untuk on itu jam 10, lo bisa selesai di jam 6 sore ya, tiap hari lo biasain kayak gitu. Dan hampir mirip kan teman-teman dari video yang kedua saya tadi. Poin pertama kan bisa ditangkap yaitu konsisten. Poin kedua adalah on beat wajib minimal 8 jam ya Bapak Oding. Minimal 8 jam. Harga mati ya teman-teman ya, nggak bisa kurang dari 8 jam ya. Kalau bagus sih lebih dari 8 jam lebih bagus ya Bapak Oding ya. Iya, seperti itu. Pertama konsisten, kedua adalah on beat wajib 8 jam. Poin berikutnya Bapak Oding, jangan sekali-kali kalau lo bisa atau sering bangun itu dan siap lo on jam 10. Jadi gini, lo hari ini on jam 10, besok jam 10, besok lagi lo on jam 1 siang.
hindari hal-hal kayak gitu, jangan terlalu sering karena nanti sedikit menggoyahkan. Pengaruh ya. Ya kalau terlalu sering sih nanti lama-kelamaan nanti akan disalib juga oleh akun yang lain. Jadi poin ketiga ya teman-teman, saya nangkepnya adalah apa namanya, masih hampir mirip sama poin pertama sih, konsistensi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mulai on beat di jam 9 ya udah konsistenin. Bahasa sederhananya apa namanya, Kalau saat lo dimana bangun malah lebih siang dan lo Pokoknya bangun. mau ngebeat di jam 1 siang di luar kebiasaan, kalau gue sendiri sih biasanya lebih milih untuk off ya, milih untuk libur. Nanti gue bisa besok lagi gue on lagi di jam yang iya. kebiasaan gue Asal kayak gitu. tadi jam ya 10. bikin habit atau bikin kebiasaan ya, dari mulai jam on beat, jam istirahat, dan jam off beat ya. Kalau misalnya terlewat bangunnya kesiangan lewat dari jam 10 misalkan, yang biasa teman-teman lakuin on beat jam 10, misalkan bangun jam 11, jam 12 karena mungkin begadang atau ada urusan lain malamnya gitu, masih mending saran Babang Uding, driver senior kita ini adalah mending off. Nah, dilanjut besoknya di waktu yang biasa teman-teman lakuin. Jadi saya tarik poinnya sih yang ketiga, disiplin ya teman-teman ya. Bener ya Bang Udin ya? Kedisiplinan. Yang pertama konsistensi, yang kedua tuh apa pokoknya tadi tuh? Apa tadi teman? Saya lupa. Apa ya? Ya pokoknya pertama konsistensi, yang kedua jam on beat 8 jam ya minimal, yang ketiga adalah disiplin teman-teman ya. Disiplin utamanya. Keempat ada lagi untuk ya tips buat teman-teman yang lagi masa-masa akun terapi gitu kan, atau pengen bersaing nih dengan driver Jawara atau driver yang udah gacor sebelumnya gitu. Kalau yang gue rasa sih saldo ya, saldo juga. Saldo, bener kan teman-teman? Saldo di akun driver kita juga agak sedikit mempengaruhi. Kalau lo biasa ngisi saldo atau main saldo 200.000 atau 300.000, ketika lo saldo minus, sebenarnya sih masih orderan bakal masih kita masuk ya? masih bakal dikasih. Cuman kalau didiemin lama-lama nanti nggak bagus juga sih. Jadi kalau misalkan kalau gue main saldonya begini kok. Kalau misalkan gue biasa main 300.000 nih saldo, gue udah 8 jam on. Ketika selesai on atau pas off itu saldo gue minus, ya udah malam itu gue isi saldo buat besok lagi. Tapi gue ngisi saldo itu nggak jauh-jauh atau bahkan sama dari biasa gue main saldo segitu gitu. Bisa disebutkan kisaran berapa, atau itu dapur pribadi Babang Uding? Ya sebenarnya sih karena gue biasa food ya. Ya dia dulu Jawara GoFood teman-teman. Biasa food. Sebenarnya kalau untuk di akun food itu minimal 700 lah. 700 itu 300 di akun, yang 400 kita pegang lah. Karena total global dari semua modal ya. iya, total itu 700. Karena kan nggak melulu food, kadang nyelip tuh workshop. Kadang-kadang ya begitulah, minta beli susu kotak 3 aja udah kelihatan 400.000. Satu angsuran motor. Curhat dia, salah. Oke, jadi yang keempat poinnya adalah saldo ya. Nah, gimana mengenai sistem apa ya, kayak algoritma Gojek sendiri menurut pandangan Bang Uding? Karena dulu kan tahun kemarin sempat booming tuh yang pemerataan orderan katanya gitu kan, sistem prioritas ke pemerataan orderan. Nah sekarang prioritas lagi. Nah, ini sakit itu. gimana? 1 jam 1 order. Sama berarti. Nggak akun lama, nggak akun baru. Cuman positif sih, akun-akun gagu juga tetap dapat sama gitu loh, nggak jauh beda, paling selisihnya 1-2. No, kalau untuk Bang Uding sendiri lebih milih sistem yang mana, Bang? Ya kalau untuk selama ini sampai sekarang ini udah cukup adil sih ya Gojek untuk alokasi order, karena yang penting gini, bukan rahasia umum lagi kalau Gojek, kalau akun lo udah disenengin tuh sama Server? Gojek, itu lo
ada di mana juga pasti bakal dikasih orderan gitu kan. Cuman kondisinya adalah kadang terlalu sering lo di mana restonya dikasih lebih jauh daripada lo nganterin pesanan itu gitu. Cuman di situ ya gini, jangan ngeluh. Satu, jangan ngeluh. Saat akun lo gacor itu kondisinya akan seperti itu. Yang penting lo siap sehat, siap capek, jangan ngeluh. Dia jangan ngeluh. Saat kondisinya seperti itu, lo mikirnya gini aja deh. Mindset di otak lo, waduh, gua dapat orderan jauh amat nih, restonya nganterinnya cuma berapa ratus meter gitu kan. Mikir positif aja, lo ambil orderan itu, siapa tahu nih CS-nya baik gitu kan. Kalau dikasih tip, ya itu aja sih. Jadi jangan berpikiran yang nggak sehat dulu. Aduh, males nih. Mungkin cuma orderannya. berapa gitu ya. Iya, Cuma ya seperti itu. berapa, Buang jauh-jauh lah pemikiran seperti itu. Kalau emang lo pengen akun lo agak mendingan. Ya, jadi bisa diambil poinnya yaitu tadi ya, berhusnuzon atau berprasangka baik kepada server, kepada customer gitu kan. Siapa tahu kan kita nganterin jauh-jauh, titik resto jauh atau titik jemput jauh, kita dikasih tip. Udah hatam berapa jus bang? Iya. Terus satu hal lagi teman-teman, kali aja customernya cantik gitu teman-teman kan ya, bisa jadi ya seperti itulah. Kode etik ya. Dikat yang begini nih, dikat ya.